Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan membahas soal ujian akhir semester tahun akademik 2022-2023 dengan mata kuliah Matematika Bisnis. Jadi, langsung ke soal nomor 1, yaitu perusahaan PT Kamal Nafis mempunyai laba per hari sebagai berikut. Laba sama dengan 8.000 ditambah 60Q dikurang 20Q pangkat 2. Berapa tingkat produksi dan laba perusahaan tersebut per harinya? Jadi buat cara menjawab nomor 1, yaitu diketahui di soal laba sebesar 8.000 ditambah 60Q dikurang 2Q pangkat 2. Ditanyanya tingkat produksi dan laba perusahaan per harinya. Laba 8.000 ditambah 60Q dikurang 2Q pangkat 2. Jadi kita turunkan terlebih dahulu turunan Q-nya. Jadi 8.000 jika diturunkan menjadi 0. 60Q jika diturunkan menjadi 60Q dikurang 2Q pangkat 2 jika diturunkan menjadi 4Q. Nah, selanjutnya 60 dikurang 4Q sama dengan 0. 60 sama dengan 4Q. 60 bagi 4 sama dengan Q. 60 bagi 4 hasilnya 15 sama dengan Q. Jadi Q-nya kita ketahui yaitu 15 unit. Selanjutnya, karena sudah kita ketahui Q-nya, kita masukkan kepada soal yang laba 8.000 ditambah 60Q dikurang 2Q pangkat 2. Jadi 8.000 ditambah 60 dikali 15 dikurang 2 dikali 15 pangkat 2. Jadi 8.000 ditambah 900 dikurang 450 sama dengan 8.450 per harinya. Jadi diketahui tingkat produksi dan laba perusahaan per harinya yaitu sebesar 8.450 per harinya. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 2 yaitu dengan soal UAS tentang fungsi terkendala. Untuk menyaingi produk Hyundai New Palisade atau mobil Sultan dan produk Honda All New HR-V, Toyota dan Daihatsu bergabung merubah bentuk Avanza dan Xenia. Karena bentuknya dirubah Avanza dan Xenia hanya mampu memproduksi 12 mobil per hari, sedangkan laba yang diperoleh untuk memproduksi mobil Avanza dan Xenia per harinya adalah laba sama dengan 80X ditambah 100A dikurang 2X pangkat 2 dikurang AX dikurang 3A pangkat 2 ditambah 2000, di mana A adalah produksi Avanza dan X produksi mobil Xenia. Dan pertanyaan untuk soal nomor 2 yaitu berapa tingkat produksi mobil Avanza bentuk baru, berapa tingkat produksi mobil Xenia bentuk baru, dan berapa laba yang diperoleh untuk memproduksi Toyota dan Xenia per harinya. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 2 yaitu diketahui laba sama dengan 80X ditambah 100A dikurang 2X pangkat 2 dikurang AX dikurang 3A pangkat 2 ditambah 2000. Dengan diketahui di soal A itu Avanza dan X itu Xenia. Dan untuk memproduksi dua mobil itu perharinya hanya bisa 12 mobil perharinya. Jadi AX ditambah X, A ditambah X sama dengan 12. Karena untuk di pertanyaan nomor 1 ditanya tingkat produksi Avanza, jadi kita merubah terlebih dahulu menjadi X sama dengan 12 min A. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu tingkat produksi Avanza, laba sama dengan 80X ditambah 100A dikurang 2X pangkat 2 dikurang AX dikurang 3A pangkat 2 ditambah 2000. X di sini di soal tersebut kita ganti dengan 12 min A untuk mengalihkannya. Jadi kita masukkan 80 dikali 12 min A ditambah 100A dikurang 2 dikali 12 min A pangkat 2 dikurang A dikali 12 min A dikurang 3A pangkat 2 ditambah 2000. Jadi 80 dikali 12 yaitu hasilnya 960. 80 dikali dengan A hasilnya itu 80A.
ditambah 100A dikurang 12 min A pangkat 2 ini dikali dengan hasilnya mendapatkan 144 ditambah 24A ditambah A pangkat 2. Nah, dikurang A dikali 12 sama dengan 12A. Ditambah A dikali A sama dengan A pangkat 2. Dikurang 3A pangkat 2 ditambah 2000. Jadi hasilnya 960 dikurang 80A ditambah 100A dikurang 28 itu hasilnya dari 2 dikali 144 hasilnya itu 288, 2 dikali 24A hasilnya itu 48A, 2 dikali A pangkat 2 hasilnya A pangkat 2 dikurang 12A ditambah A pangkat 2 dikurang 3A pangkat 2 ditambah 2000. Jadi setelah ditambah dan dicocokkan sesuai dengan bilangannya, dapatlah hasil akhirnya yaitu 2672 ditambah 56A. Nah, setelah itu kita turunkan dengan turunan A-nya yaitu terdapat 56. Jadi, untuk tingkat produksi Avanza adalah hasilnya 56. Setelah kita mengetahui tingkat produksi Avanza yaitu 56, selanjutnya kita mencari tingkat produksi Xenia seperti di soal selanjutnya, yaitu yang X sama dengan 12 min A tadi itu kita masukkan A-nya yang setelah kita cari. Jadi, X sama dengan 12 min A-nya ini nanti diganti 56. Jadi, X sama dengan 12 min 56. Hasilnya min 44. Jadi, untuk tingkat produksi Xenia adalah min 44. Setelah diketahui A dan X-nya ini, selanjutnya kita mencari tahu laba yang diperoleh dalam memproduksi Xenia dan Avanza. Jadi kita masukkan A dan X-nya ini sesuai dengan laba yang di soal tadi. 80 sama dikali min 44 yaitu hasilnya min 3520. 100 dikali 56 hasilnya 56.000. 2 dikali min 44 pangkat 2 yaitu hasilnya 2 dikali 1 936. 1936 ini hasil dari min 44 pangkat 2 ditambah 56 dikali min 44 yaitu hasilnya 2464. 3 dikali 56 pangkat 2 itu hasilnya min 9408 dan ditambah 2000. Hasilnya adalah untuk laba yang diperoleh dalam memproduksi mobil Xenia dan Avanza yaitu min 6.736.000 per harinya. Selanjutnya untuk soal nomor 3 tentang fusi majemuk. Mulai dijualnya motor listrik, PT AHM tetap mempertahankan produksi 2 sepeda motor Matix, sehingga laba yang diperoleh per harinya semakin kecil sebagai berikut. Laba sama dengan 160B dikurang 3B pangkat 2 ditambah 120V dikurang 2V pangkat 2 dikurang 2BV ditambah 5.000, di mana B produk sepeda motor Matix Beat, sedangkan V adalah produk sepeda motor Matix Vario. Ditanyanya adalah berapa tingkat produksi sepeda motor Matix Beat, berapa tingkat produksi sepeda motor Matix Vario, dan berapa laba yang dicapai PT AHM untuk memproduksi Matix. Jadi untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita ketahui di soal 160B labanya yaitu 160B dikurang 3B pangkat 2 ditambah 120V dikurang 2V pangkat 2 dikurang 2BV ditambah 5.000. Kita mengerjakan mencari tahu terlebih dahulu tingkat produksi bitnya. Jadi 160B dikurang 3B pangkat 2 ditambah 120V dikurang 2V pangkat 2 dikurang 2BV ditambah 5.000. Jadi di soal tadi juga sudah diketahui bahwa B dan V itu buat B itu adalah buat bit dan V itu adalah vario. Jadi di sini kita menurunkan terlebih dahulu fungsi turunan B.
Jadi 160B jika diturunkan menjadi 160, 3B pangkat 2 jika diturunkan menjadi 6B, 120V jika diturunkan habis, 2V pangkat 2 jika diturunkan habis, 2BV jika diturunkan menjadi 2V. Sedangkan 5.000 jika diturunkan habis atau tidak bisa diturunkan. Jadi hasilnya untuk turunan B yaitu 160 dikurang 6B dikurang 2V. Jadi kita uraikan lagi terlebih dahulu kita rubah menjadi min 6B dikurang 2V sama dengan min 160. Setelah kita turunkan turunan B, selanjutnya kita menurunkan turunan V. Untuk menurunkan turunan V yaitu 160B jika diturunkan yaitu hasilnya habis, 3B pangkat 2 jika diturunkan hasilnya juga habis atau tidak bisa, hasilnya habis atau tidak bisa, 120V jika diturunkan menjadi 120, 2V pangkat 2 jika diturunkan menjadi 4V, 2BV jika diturunkan menjadi 2B. Sedangkan 5.000 jika diturunkan habis atau tidak bisa. Nah, setelah kita mengetahui turunan V yaitu 120 min 4V dikurang 2B, kita rubah bilangannya menjadi min 2B dikurang 4V sama dengan min 120. Setelah itu kita eliminasikan. Min 6B min 2V sama dengan min 160, min 2B min 4V sama dengan 120. Jadi kita eliminasi, kita kalikan, yang atasnya kita kalikan 2, yang bawahnya kita kalikan 1. Hasilnya min 6B dikali 2 hasilnya 12B. Min 2V kita kalikan 2, hasilnya plus 4V. Min 160 kita kalikan 2, hasilnya 320. Min 2B dikali 1, hasilnya 2B. Min 4V dikali 1, hasilnya 4V. Min 120 kita kalikan 1, hasilnya 120. Kita eliminasikan, ini habis, 4V dikurang 4V. Hasilnya habis, jadi hasilnya yaitu 10B sama dengan 200. 200 itu 320 dikurang 120. Hasilnya 200. Jadi hasilnya adalah B sama dengan 20 unit per harinya. Untuk bit kita sudah mengetahui yaitu 20. Selanjutnya kita mencari vario. Kita masukkan fungsi ini tersebut. Fungsi B-nya ini di tingkat vario, soal fungsi B yang sudah kita ketahui tadi turunannya. Min 6B dikurang 2V sama dengan min 160. B ini kita masukkan si 20-nya ini yang sudah kita cari tadi. Jadi min 6 dikali 20, min 2V sama dengan 160. Min 6 dikali 20 hasilnya 120, min 120 dikurang 2V sama dengan min 160. Jadi hasilnya min 2V sama dengan min 40. Untuk V kita ketahui bahwa 20 unit per harinya. Jadi setelah kita mencari tingkat produksi bit dan vario yaitu dengan tingkat produksi bit 20 unit per hari dan tingkat produksi vario 20 unit per harinya, kita mencari laba yang ingin dicapai. Di soal tadi diketahui labanya yaitu 160B dikurang 3B pangkat 2 ditambah 120V dikurang 2V pangkat 2 dikurang 2BV ditambah 5.000. Kita masukkan B ini, kita masukkan nanti dengan yang sudah kita cari tadi, bitnya kita ketahui menjadi 20 dan V-nya juga kita masukkan nanti yaitu 20 yang setelah kita cari tadi tingkat produksinya. Jadi 160 dikali 20 hasilnya 3.200 dikurang 3 dikali 20 di pangkat 2 yaitu dikurang 1.200. 120 dikali 20 hasilnya 2.400. 2 dikali 20 pangkat 2 hasilnya 800.
2 dikali 20 dikali 20 hasilnya 800 ditambah 50 ditambah 5000. Jadi hasilnya yaitu untuk 3200 dikurang 1200 ditambah 2400 dikurang 800 dikurang 800 ditambah 5000 yaitu hasilnya 7.800. Jadi untuk laba yang dicapai dalam memproduksi motor Matic yaitu 7.800. Jadi untuk soal nomor 5 yaitu integral tertentu. A. Integral atas 5 integral bawah 2 Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3 dQ. Dan B. Integral atas 5 integral bawah 1 4B pangkat 3 ditambah B dB. Untuk cara mengerjakannya, kita mengerjakan yang A terlebih dahulu. Jadi di soal yang A itu, integral atas 5 integral bawah 2, Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 3 dQ. Untuk rumus mencarinya itu, yaitu integral AX pangkat N dX. Sama dengan A per N tambah 1, X N tambah 1. Nah, untuk di soal ini, jadi si A-nya ini adalah koefisien si Q ini yaitu 1 dan N-nya itu di dalam soalnya itu adalah pangkatnya ini, pangkat 2 dan pangkat 3. Jadi kita menggunakan rumus tersebut. Nah, jadi untuk mengerjakannya 5 integral bawah 2 yaitu 1 yaitu koefisien si Q-nya itu 1 per N-nya itu 2 ditambah 1 jadi 3 Q pangkat 2 ditambah 1 jadinya 3 ditambah koefisien si Q-nya itu 1 jadi 1 per N tambah 1 yaitu 3 ditambah 1 jadi 4 Q 3 ditambah 1 jadinya 4. Jadi setelah menggunakan rumus tersebut menjadi integral atas 5 integral bawah 2 dibuka kurung 1 per 3 Q pangkat 3 ditambah 1 per 4 Q pangkat 4. Nah, setelah itu integralnya tersebut dimasukkan ke dalam Q ini. Jadi 1 per 3 5 dikali 5 pangkat 3 ditambah 1 per 4 dikali 5 pangkat 4 dikurang 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 per 4 dikali 2 pangkat 4. Jadi 1 per 3 dikali 5 pangkat 3 yaitu 125 ditambah 1 per 4 5 pangkat 4 itu 625 dikurang 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 1 per 4 dikali 2 pangkat 4 itu 16. Setelah dijumlahkan 1 per 3 dikali 125 itu hasilnya 41,66 ditambah 1 per 4 dikali 625 yaitu 156,25 dikurang 1 per 3 dikali 8 yaitu hasilnya 2,67 ditambah 1 per 4 dikali 16 yaitu hasilnya 4. Jadi 197,92 dikurang 6,67 itu hasilnya 191,25. Selanjutnya untuk yang B, integral atas 5 dan integral bawah 1 buka kurung 4B pangkat 3 ditambah B dikali DB. Jadi untuk mengerjakan yang ini juga sama menggunakan rumus yang tadi yaitu rumus integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 di N tambah 1 X N tambah 1. Jadi yaitu koefisien A-nya itu adalah 4. Jadi 4 per 4 per 4-nya ini dihasilkan dari N yaitu pangkat 3 ditambah 1 jadi 4 B pangkat 3 ditambah 1 jadi 4 ditambah
koefisien A-nya dahi B-nya itu adalah 1, pangkatnya tidak ada, jadi pangkatnya ini kita ibaratkan menjadi 1 di sini. 1 ditambah 1 hasilnya 2, jadi 1/2 B pangkat 2 yaitu 1 ditambah 1. Nah, integralnya ini kita masukkan ke dalam B dari soal tersebut. Jadi 4/4 ini karena hasilnya 1, jadi kita langsungkan saja, tidak usah ditulis. Jadi 5/4 ditambah 1/2 dikali 5/2 dikurang 1/4 ditambah 1/2 dikali 1/2. Jadi 5/4 itu hasilnya 6/25, 1/2 dikali 5/2 itu hasilnya 12,5, dikurang 1/4 itu hasilnya 1, ditambah 1/2 dikali 1/2 yaitu hasilnya 0,5. Jadi dengan hasil akhir 637,5 dikurang 1,5 yaitu hasilnya 636. Selanjutnya, untuk soal nomor 6 tentang aplikasi integral surplus konsumen dan surplus produsen bila mengerjakan dengan dua rumus tambahan poin. Untuk yang A itu, berapa surplus konsumen apabila ada fungsi permintaan QD sama dengan 15 min P, sedangkan harga pasar yaitu 7. Dan soal yang kedua, berapa surplus produsen apabila ada fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 6, sedangkan harga pasarnya 7. Jadi untuk cara mengerjakannya, kita ketahui di soal yaitu QD sama dengan 15 min P. Dengan P-nya ini, PE-nya itu 7. Ditanyanya tentang surplus konsumen. Jadi di soal sudah kita ketahui bahwa QD sama dengan 15 min P. Jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi 15 min P min QD. Jadi karena kita ingin mencari P-nya juga, jadi kita keluarkan P-nya, kita ubah P sama dengan 15 min QD. Kita misalkan jika kita misalkan untuk mengetahui PE dan QE-nya ini, kita misalkan dengan kita ubah P-nya ini menjadi 0. Jika P-nya sudah kita ketahui, pemisalannya P-nya itu 0, kita masukkan dengan menghitung di QD ini. Jadi 15 dikurang P, kita masukkan dengan pemisalan 0 ini. Jadi 15 min 0 sama dengan Q hasilnya 15. Kita misalkan lagi, jika Q-nya 0, maka kita masukkan di rumus yang P sama dengan 15 min QD. Jadi, jika Q-nya 0, berarti 15 min 0 hasil P-nya adalah 15. Jika kita misalkan lagi, jika PE-nya 7, yang terdapat dari soal tadi, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui, yaitu QD sama dengan 15 min P, berarti kita masukkan 15, kita kurangkan dengan 7, hasilnya Q-nya adalah 8. Nah, untuk cara pertama, yaitu kita misalkan dengan ini rumusnya. Integral integral atas P dan integral bawah PE, F kita kali P, kita kali DP. Jadi, integral atasnya 15, integral bawahnya 7, kita kalikan 15 min P, ini tuh P yang telah kita cari tadi di atas, dikali DP. Kita masukkan integral atas 15 dan integral bawah 7, 15P ini kita dapatkan dari 15 dikalikan DP, hasilnya 15P. Dan selanjutnya, P kita kalikan
P yaitu 1/2 P pangkat 2. Setelah kita ketahui, kita masukkan integral di atas 15 dan integral bawah 7 ini ke dalam P tersebut. Menjadi 15 dikali 15 dikurang 1/2 dikali 15 pangkat 2 dikurang 15 dikali 7 dikurang 1/2 dikali 7 pangkat 2. Jadi 15 kali 15 yaitu hasilnya 225. 1/2 dikali 15 pangkat 2 yaitu hasilnya 12,5. Dikurang 15 dikali 7 yaitu 105. Dikurang 1/2 dikali 7 pangkat 2 yaitu hasilnya 24,5. Setelah itu kita jumlahkan lagi menjadi 112,5 dikurang 80,5 yaitu hasilnya 32. Untuk mengerjakan selanjutnya yaitu ada cara keduanya, yaitu integral atas QE dan integral bawah 0 F dikali Q dQ. F Q dQ-nya itu adalah si P ini. Si P yang sudah kita cari tadi, kita ubah. Kita ketahui tadi di soal kalau QE-nya itu 8, jadi integral atasnya ini 8 dengan integral bawahnya 0 dikali 15 min Q dikali DQ dikurang 8 dikali 7 QE dan PE-nya ini. Selanjutnya kita masukkan, kita kalikan 8 dikalikan 7-nya ini, hasilnya itu 56. Setelah itu, kita kalikan lagi 15 dikali DQ, itu hasilnya 15Q. Q dikalikan DQ, hasilnya 1/2 Q pangkat 2. Setelah itu kita masukkan lagi Q-nya ini dengan integral atasnya 8 dan integral bawahnya 0. Jadi, 15 dikali 8 dikurang 1/2 dikali 8 pangkat 2 dikurang 15 kali 0 dikurang 1/2 dikali 0 pangkat 2 dikurang 56. Hasil dari 15 kali 8 dikurang 1/2 8 pangkat 2 yaitu 88. Hasil dari 15 kali 0 dikurang 1/2 0 pangkat 2 hasilnya itu 0. Dan kita kalikan 56. Untuk cara kedua yaitu hasilnya adalah 32. Hasil tersebut sama dengan cara yang pertama, yaitu sama-sama 32. Selanjutnya kita mengerjakan yang B tentang surplus produsen. Di soal diketahui jika 2P dikurang 6 dan PE-nya adalah 7. Yang ditanya adalah surplus produsen. Di soal sudah kita ketahui bahwa QS-nya adalah 2P min 6. Kita ubah lagi, 2P min 6 sama dengan QS. Setelah itu, karena kita ingin mencari P-nya ini, kita ubah dan kita keluarkan. Berarti, jika dipindahkan, 2P dipindahkan keluar menjadi min 2P sama dengan min 6 dikurang QS. Nah, karena kita ingin menghilangkan minnya, kita hilangkan saja langsung, dan hasil yang P-nya itu menjadi 2P sama dengan 6 ditambah QS. Setelah itu, agar kita mudah untuk memasukkan dan mencarinya, kita hilangkan 2 di depan P ini. Dengan cara kita bagikan 2 ini, berarti kita bagikan dengan 6 hasilnya 3. Dan QS ini, berarti kita 2 kita bagikan QS. Atau QS ini kita umpamakan menjadi 1. Berarti hasilnya 0,5 QS. Setelah kita mendapatkan P, kita bikin pemisalan lagi, yaitu jika kita misalkan P itu menjadi 0. Jika P-nya 0, karena kita masukkan di rumus yang QS. Jika P-nya 0, berarti 2 dikali 0 dikurang 6. 2 dikali 0 hasilnya 0, berarti QS-nya kita ketahui jika kita misalkan P-nya 0 adalah min 6. Selanjutnya kita gunakan pemisalan lagi jika Q-nya adalah 0. Berarti kita masukkan di rumus yang P tersebut.
Ini P-nya sudah kita ketahui. Berarti 3 ditambah 0,5 dikali 0. Berarti 3 ditambah 0, 0,5 itu kita kalikan 0 hasilnya 0. Jadi 3 ditambah 0 hasilnya P tersebut adalah 3. Karena di soal sudah kita ketahui jika P-nya itu 7, kita bikin pemisahan lagi. Jika P-nya 7 adalah QE-nya berapa? Kita masukkan lagi di rumus yang sudah QS-nya kita sudah ketahui. Berarti 2 dikali 7 dikurang 6, hasil QE-nya adalah 8. Selanjutnya, karena sudah kita ketahui PE dan QE-nya, untuk memasukkan di rumus di cara pertama dan cara kedua. Untuk cara pertama, kita menggunakan rumus PE dikali QE dikurang integral atas QE dengan integral bawah 0 F Q dikali Q dQ. Jadi, PE-nya di soal sudah kita ketahui yaitu 7, QE-nya juga sudah kita ketahui yaitu 8. Kita masukkan QE-nya di soal yaitu ada 8, menjadi integral atas 8 dan integral bawah 0 dikali 3 ditambah 0,5 Q. PQ-nya ini adalah si P yang sudah kita cari tadi di sebelumnya. Dikali DQ. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, menjadi seperti ini. 7 dikali 8 min integral atas 8 integral bawah 0 dikali 3 ditambah 0,5 Q dikali DQ. Selanjutnya, yaitu setelah kita masukkan, kita kalikan 7 kali 8 yaitu hasilnya 56. Kita masukkan lagi. Kita kalikan si 3 ini, kita kalikan DQ, hasilnya 3Q. Ditambah 0,25 Q pangkat 2. Q-nya ini kita masukkan dengan integral bawah dan integral atasnya. Berarti 56 dikurang 3 dikali 8 ditambah 0,25 dikali 8 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0 ditambah 0,25 dikali 0 pangkat 2. 56 dikurang 3 dikali 8 ditambah 0,25 dikali 8 pangkat 3 yaitu hasilnya 40. Dan 3 dikali 0 ditambah 0,25 dikali 0 pangkat 2 yaitu hasilnya 0. Jadi kita ketahui 56 dikurang 40 dikurang 0 yaitu hasilnya 16. Untuk cara pertama sudah kita dapatkan yaitu 16. Kita buktikan di cara kedua. Untuk cara kedua, kita menggunakan rumus integral atas P dengan integral bawah PE dikali F P dikali DP. Jadi, integral atasnya itu P-nya adalah 7 dan integral bawah PE-nya adalah 3 dikali 2P min 6 dikali DP. Jadi, setelah dikalikan, kita mendapatkan integral atas 7 dengan integral bawah 3 dikali P pangkat 2 dikurang 6P. P ini kita masukkan dengan integral bawah dan integral atas. Berarti 7 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2 dikurang 6 dikali 7 dikurang 3 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 3. Hasil dari 7 pangkat 2 dikurang 6 dikali 7 adalah 7. Dikurang 3, hasil dari 3 pangkat 2 dikurang 6 kali 3 adalah min 9. Jadi hasil dari 7 dikurang min 9 adalah 16. Untuk cara kedua hasilnya adalah 16. Sama seperti dengan cara yang pertama, hasilnya adalah 16. Selanjutnya, kita mengerjakan soal terakhir yaitu nomor 7 tentang pertumbuhan penduduk. Dengan 7 yang A yaitu penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2008 sebanyak 16.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduk per tahunnya 15%. Ketika terjadi gempa tahun 2022, penduduk Kabupaten Cianjur tinggal 19.200 jiwa.
Ditanya, berapa penduduk Kabupaten Cianjur yang meninggal karena gempa? Untuk mengerjakan cara nomor 1, kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi, sebelumnya kita ketahui di soal bahwa PO sama dengan 2022 yaitu ada 19.200 jiwa. Dengan R-nya itu 15%, kita rubah menjadi 0,15. Dan N-nya adalah tahun 2022 dikurang 2008 yaitu 14 tahun. Ditanya di dalam soal adalah jumlah penduduk yang hilang. Nah, untuk cara mengerjakannya adalah log PN 2008 sama dengan log 19.200 yaitu adalah PO-nya si tahun 2022 ini kita tambah dengan log 1 ditambah 0,15 pangkat 14. 14-nya ini adalah N-nya ini tahunnya, 0,15 adalah R-nya, 1 ini adalah dari rumusnya, 19.200 ini adalah PO-nya. Jadi, kita ketahui bahwa rumusnya itu log PO ditambah buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Nah, selanjutnya karena sudah kita masukkan dari rumusnya ini, kita hitung log dari 19.200 ini adalah 7,2833012229. Setelah itu 14 ini kita kalikan ke depan, ke log depannya ini kita turunkan menjadi 14 log. Nah, 1 ditambah 0,15 yaitu 1,15. Karena kita tinggal menghitung yang 14 log 1,15 ini, setelah kita hitung, mendapatlah hasilnya menjadi 0,84976976. Kita tambahkan dengan 7,28330122. Setelah kita tambahkan, kita ketahui log PN 2008-nya yaitu 8,133070989. Setelah kita mengetahui lognya ini, kita ubah ke antilog. Setelah kita ubah ke antilog, kita mendapatkanlah bahwa antilog dari 8,133070989-nya ini adalah 13,585,350 jiwa. Karena di soal tadi ditanya adalah jumlah penduduk yang hilang. Jadi kita ubah dan kita kurangkan dari 16.000 dikurang 13.585,350. Hasilnya adalah 17.580,920 jiwa. Diketahui jumlah penduduk yang hilang adalah 17.580.920 jiwa. Selanjutnya untuk yang B, di soal dibilang penduduk Kota Bandung pada saat ini, yaitu tahun 2022 sebanyak 13.500.000 jiwa. Berapa penduduk Kota Bandung pada tahun 2008? Kalau pertumbuhan penduduknya 10% per tahun. Jadi untuk cara mengerjakannya, yaitu kita ketahui terlebih dahulu, kita ketahui PN-nya pada 2022 yaitu 13.500 jiwa. Dan R-nya di soal kita ketahui yaitu 10%, kita ubah menjadi 0,1, dan N-nya atau tahunnya yaitu 2022 kita kurang oleh 2008 yaitu 14 tahun. Cara mengerjakannya adalah log PO 2008 sama dengan yaitu rumusnya log PN dikurang log buka kurung 1
ditambah R pangkat N. Setelah rumusnya ini kita masukkan, karena sudah diketahui di soal, langsung kita masukkan log PO 2008 sama dengan log 13.500 dikurang log 1 ditambah 0,1 pangkat 14. Jadi setelah itu log dari 13.500 ini yaitu 7,130333768 dikurang pangkat 14-nya ini kita turunkan, kita kalikan ke depan menjadi 14 log 1 ditambah 0,1 adalah 1,1. Setelah itu kita hitungkan 14 log 1,1 itu kita dapatkan yaitu 0,5794979. Nah, jadi tinggal kita kurangkan 7,130333768 kita kurangkan dengan 0,5794979. Kita ketahui log PO 2008-nya yaitu 6,550836178. Nah, setelah itu kita ketahui log PO 2008-nya yaitu 6,550836178 ini kita ubah menjadi antilognya. Setelah kita ketahui yaitu antilog dari 6,550836178 yaitu 3554,971,947. Kita bulatkan yaitu untuk soal nomor 7B yaitu hasilnya adalah 3.554.970 juta jiwa. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.